Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kuneja Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas analis dan ilmu data di lab 11 analis regresi. Nah, di sini yaitu di lab 11 ini kita akan menganalis regresi linear berganda menggunakan dataset. Di sini saya menggunakan dataset Hill and Lifestyle dataset dari Kaggle. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasi hasil analis regresinya. Nah, di sini tugas ini sudah saya kerjakan di hari Senin kemarin. Kita langsung saja masuk ke tugasnya. Nah, di sini yang pertama di sini yaitu saya menggunakan 5 library, yaitu ada Padas, NumPy, Matplotlib, .pilot, kemudian ada Brown, kemudian ada Stats Models, .api, kemudian udah. Itu library-nya. Nah, di sini di kode selanjutnya yaitu di sini untuk mengimpor dataset CSV-nya atau data yang mau kita analis. Nah, di sini setelah kita upload yaitu dia akan membaca file CSV-nya. Kemudian dari kode ini dia akan menampilkan 5 baris pertama. Nah, di sini bisa dilihat sendiri 5 baris pertama ya. Ada ID, X, genre, HCM, YKG, kemudian ada BMI dan lain-lain. Kemudian kita langsung masuk ke identifikasi variabel. Di identifikasi variabel ini yaitu saya membuat dataset Hill and Lifestyle dataset. Di Google Colab ini berisi informasi tentang kebiasaan hidup seseorang. Nah, jadi dia akan menampilkan gaya hidup seseorang seperti indeks massa tubuh, langkah harian, jam tidur, dan detak jantung. Nah, di sini saya menentukan variabel dependennya yaitu ada di heart underscore rate. Nah, di sini yaitu variabel dependennya karena dia itu untuk memprediksi detak jantung seseorang. Jadi dia masuk ke variabel dependent. Kemudian ada 4 variabel independennya. Ada BMI yaitu untuk indeks massa tubuh, kemudian ada delay steps yaitu untuk jumlah langkah hariannya. Kemudian ada hours of sleep yaitu durasi jam tidur, kemudian ada calories intake yaitu untuk asupan kalori hariannya. Nah, dari penjelasan kode ini tujuannya yaitu memprediksi heart rate berdasarkan gaya hidup seseorang. Nah, jadi di sini saya membuatnya tujuannya untuk memprediksi detak jantung itu berdasarkan gaya hidup seseorang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk model regresi. Nah, model regresi ya ini untuk membangun model di sini untuk membangun model regresi linear bergandanya. Nah, menggunakan metode OLS dari start models. Nah, dia akan membangun model linear berganda melalui start model ini. Nah, dari penjelasan ini rumus modelnya yaitu adalah ada ringkasan model regresi, ada
hertz, kemudian ada BMI, ada delay, kemudian ada hertz of sleep, kemudian ada calories. Nah, dari hasil output ini bisa disimpulkan karena nilai R skew rate sebesar 0,72 yaitu yang berarti 72% variasi detak jantung dapat dijelaskan oleh 4 variabel gaya hidup. Nah, kemudian variabel yang signifikan yaitu ada P mean value kurang dari 0,05. Berarti antara lain BMI, delay step, dan hertz of sleep, sedangkan calories intake tidak signifikan. Nah, di sini di kodenya ada notes yaitu standard errors assumes me that the covariance matrix of the errors is correctly fixed. Nah, interpretasi hasil regresinya yaitu yang pertama ada koefisien menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel terhadap heart rate-nya. Kemudian ada P mean value kurang dari 0,05, berarti variabel tersebut signifikan mempengaruhi heart rate-nya. Kemudian nilai R mean skew rate menunjukkan seberapa besar variasi heart rate dijelaskan oleh variabel gaya hidup. Kemudian untuk analis regresi, di sini perintah hasil penting model, koefisien regresi, kemudian interpretasi singkat koefisien. Nah, dari hasil penting modelnya yaitu koefisien ada cons, BMI, delay, hertz of sleep, calories, dot index, underscore index. Nah, tipenya float 64. Nah, kemudian untuk value tiap koefisiennya yaitu tipe float 64. Nah, di sini untuk cons yaitu dia signifikan, kemudian di BMI tidak signifikan, di delay underscore steps dia tidak signifikan. Nah, di sini ada nilainya ya, coef yaitu positif, kemudian coef untuk BMI yaitu positif, kemudian untuk coef delay yaitu negatif, dan untuk hertz of sleep itu coef-nya positif. Nah, dia signifikan. Kemudian ada calories yaitu coef-nya negatif dan dia tidak signifikan. Kemudian untuk prediksi 5 periode ke depan yaitu di sini dia akan menampilkan hasil prediksi detak jantung yang berkisaran 68 hingga 77. Nah, prediksi itu menggambarkan bagaimana perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kondisi detak jantung seseorang. Nah, di sini bisa dilihat untuk BMI-nya dan delay heart sleep itu ada datanya sendiri. Kemudian untuk interpretasinya, nah dari tabel di atas menunjukkan hasil prediksi detak jantung atau heart rate untuk 5 observasi baru. Nah, nilai prediksi diperoleh dari model regresi linear berganda berdasarkan kombinasi variabel gaya hidup. Kemudian karena dataset bukan time series, 5 periode ke depan
yang diartikan sebagai 5 sampel baru yang diinterpretasi. Jadi cuman 5 contoh untuk yang bisa di prediksi. Nah, kemudian lanjut untuk korelasi uji signifikan asumsi klasik. Nah, di sini untuk korelasi antar fitur, untuk korelasinya bisa dilihat di sini untuk datanya, dia yaitu datanya dependent. Nah, di sini ada datanya bisa dilihat sendiri untuk heat mapnya. Nah, untuk interpretasi korelasinya yaitu nilai korelasi berkisar min 1 sampai 1. Nah, dia itu angka positif berarti searah. Nah, seperti ini. Di delay 0 min 0 sampai 1, kemudian ada plus 0, kemudian ada plus 0,15. Nah, negatif berarti berlawanan. Nah, kemudian untuk korelasi tinggi yaitu lebih dari 0,7 atau kurang dari min 0,7, yaitu antara variabel dependent potensi multikolinearitas. Nah, kemudian lanjut untuk uji signifikan. Di uji signifikan ini dia melihat model sumerinya. Nah, dari statik ringkasnya yaitu ada uji F 1.8. Nah, value-nya. Nah, interpretasi uji F jika value kurang dari 0,5, setidaknya satu koefisien regresi tidak 0 atau model signifikan. Nah, kemudian di uji klasik, di normalitas residual, yaitu dia akan menguji normalitas residualnya. Nah, di sini ada plot residual. Nah, dari uji residual ini bisa disimpulkan residual tidak normal, tolak H0. Jadi dari min 40 dia naik sampai ke hampir ke 40. Dia tidak normal. Kemudian untuk multikolinearitas yaitu 10 kadang lebih dari 5 menandakan multikolinearitas tinggi. Dia kalau VIV lebih dari 10 itu menandakan multi. Nah, di sini di cons yaitu lebih dari 10. Jadi dia multikolinearitas tinggi. Nah, BMI dan step, horse, dan calories dia satu masih. Jadi menandakan tidak tinggi, rendah ya. Nah, kemudian untuk heteroskedastisitas dia menguji heteroiditasnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk kesimpulannya terdapat bukti heteroskedastisitas tolak H0. Nah, di sini ada residualsnya. Kemudian untuk autokorelasinya
yaitu Durbin Waston Statics ada 1.891111181730792. Nah, maka nilai kurang dari 2 menunjukkan tidak ada autokorelasinya. Nah, kurang dari 1,5 kemungkinan autokorelasi positif. Jika lebih dari 2,5 autokorelasi negatif. Seperti itu. Nah, jadi dari sini bisa dilihat kan dia 1,8, maka dia bisa dibilang masih positif ya, karena belum nyampe 2,5. Nah, di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulan itu berdasarkan analis regresi yang telah saya kerjakan, variabel BMI, delay dan Hertz itu berpengaruh signifikan terhadap Hertz rate-nya. Kemudian R pangkat 2 sama dengan 0.72 itu model cukup baik dalam menjelaskan datanya. Kemudian untuk semua asumsi klasik terpenuhi jika model layak digunakan. Nah, kesimpulannya bisa dilihat di sini, variabel independen signifikan karena P value-nya kurang dari 0,05 untuk Horse of Sleep. Nah, kesimpulan, model regresi menunjukkan R-skew rate 0,007. Nah, just R-min skew rate yaitu 0,003. Nah, secara keseluruhan model ini mungkin tidak signifikan menurut uji F karena P value-nya lebih dari 0,05. Nah, di sini mungkin semakin tinggi BMI yaitu detak jantung cenderung meningkat. Kemudian semakin aktif bergerak, delay steps dan tidur cukup atau Hertz of Sleep, detak jantung menurun, menandakan kesehatan jantung yang lebih baik. Nah, di sini dan jika residual tidak normal atau heteroskedastisitas ada, pertimbangan transformasi variabel atau model ROPS SM.OLS. Nah, mungkin demikian gaya hidup terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap detak jantung seseorang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.